Saudara-saudara, silakan Anda duduk dengan nyaman di kursi atau kakinya menapak di lantai. Tutup mata Anda, tangan di pangkuan atau di atas lutut. Untuk masuk dalam meditasi, situasi dan kondisi meditasi, kita merasakan rahang kita secara simultan dengan merasakan napas. Kendorkan rahang area wajah bersamaan dengan merasakan napas yang masuk dan keluar. Maka kita akan dengan cepat masuk dalam kondisi meditatif. Kita lakukan pemeriksaan rahang bersama dengan merasakan napas yang masuk dan keluar. Setelah agak ini, kita akan memulai dengan penarikan retensi napas beberapa hitungan dan kemudian dikeluarkan. Pada saat melakukan meditasi ini, pengaturan napas, tubuh rileks, pikiran rileks, jangan sampai Anda boleh menarik napas dalam 2 hitungan yang panjang, ditahan 3 hitungan, dan dikeluarkan 6 hitungan. Tarik napas 2 hitungan, ditahan di tangdian atau hara 4 hitungan, dan dikeluarkan 6 hitungan. Atau tarik 2, tahan 3, dikeluarkan 6. Kita lakukan dulu. Sekarang bernapas seperti biasa lagi. Kita akan menyelaraskan antara napas dan pikiran. Tanpa penahanan napas, Anda bernapas seperti biasa, diikat dengan rasa dan kesadaran. Bayangkan Anda berada di lautan yang luas atau di tepi pantai, dan napas Anda seperti gelombang lautan yang naik dan turun, dan Anda selaraskan gerakan dari napas Anda dengan pikiran Anda yang dilihat dengan rasa atau kesadaran yang murni. Masing-masing Anda bisa menyelaraskan. Kuncinya adalah penyelarasan total antara pikiran Anda dengan napas Anda, dengan tenang, dengan stabil, dan dengan kesadaran yang kuat pada napas dan pikiran yang menyatu. Kita akan lakukan beberapa saat ke depan. Jadi Anda menyelaraskan pikiran dengan gerak napas yang alami, seakan-akan itu adalah gelombang lautan yang naik dan turun. Selaraskan dengan tenang sekali dengan hening. Kalau ada buah-buah pikir, memori, warna, bioskop di layar kesadaran Anda, lihat pikiran Anda, lihat batin Anda. Uraikan di situ, lihat saja, maka mereka akan menyurut ke latar belakang. Sesudah itu, kembali lagi, pusatkan perhatian atau kesadaran murni pada napas yang seperti gelombang lautan. Anda bisa memvisualisasikan diri Anda di pantai atau di tengah samudera yang luas, seakan-akan napas Anda yang masuk dan keluar adalah gelombang di lautan. Selaraskan dengan batin Anda, diikat dengan rasa dan kesadaran yang hening, tenang, dan tentram. Ketika Anda memperhatikan napas yang halus dan tenang, batin Anda akan semakin halus dan tenang. Ketika batin Anda tenang dan halus, maka napas Anda pun akan menjadi lebih dalam, lebih tenang. Sehingga tubuh Anda menjadi lebih santai, batin Anda menjadi lebih tenang. Despite the turbulence, bahkan ketika terjadi turbulensi pikiran yang kelihatannya liar, cepat sekali berlari ke sana kemari, Anda seperti menjadi ruang tanpa batas yang mengizinkan semua itu terjadi, tetapi Anda sama sekali tidak tersentuh. Betul-betul tenang, betul-betul settled. Anda menjadi get-centered, menjadi hening, dan menjadi sangat tenang. Napas yang masuk dan keluar seperti ombak di samudra yang sangat luas, begitu menenangkan.
begitu mendamaikan. Sekarang dengan kesadaran yang lebih kuat dan batin yang lebih tenteram, kita masuk dalam meditasi kesadaran mindfulness awareness meditation atau vipassana. Di sini kita tidak hanya terpaku pada nafas, tapi apapun di tubuh dan jasmani Anda yang muncul di dalam mata kesadaran Anda, itu sekarang jadi objeknya, tubuh dan batin Anda. Ada sensasi nggak enak di tubuh, Anda sadari itu, Anda lihat. Kemudian lepaskan. Ada buah-buah pikiran liar, mikir ini, mikir itu, berlari ke masa lalu atau ke masa depan, merancang ini dan itu, yang bergerak sangat cepat misalnya, Anda hanya cukup melihatnya. Suara buah pikir itu muncul secara alami, bukan tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda di sini adalah hanya menyadarinya, mengetahuinya, membiarkannya, let it be, dan kemudian melepaskannya, let it go. Sambil resting, sambil istirahat dan ngasuh, secara fisik dan batin. Betul-betul relax, doing nothing, but you will get everything. Hanya betul-betul menjadi pengamat saja, tanpa memberikan reaksi pada apapun yang muncul, dengan benci atau dengan suka yang berlebihan. Tenang, seimbang. Whatever appears and comes into your mind and body, just know, recognize, and then let it go. Itulah meditasi kesadaran. Kadang-kadang kalau Anda membutuhkan ketentraman, Anda boleh balik ke nafas beberapa saat. Sesudah itu Anda kembali melihat apapun yang muncul, dilihat saja, dia akan bertahan, kemudian lenyap, mungkin berganti dengan hal yang lain lagi. Dilihat saja dengan relax, resting. Maka Anda betul-betul akan menjadi aware, Anda akan menjadi damai dan sangat tentram. Bahkan ketika muncul pemikiran, kenapa lama sekali meditasinya dan Anda mulai bosan atau capek, Anda betul-betul resting, jangan melawan itu, resting, dilihat sambil senyum. Bahkan rasa bosan dan ketidaksabaran itu pun lama-lama akan meluruh dengan sendirinya ketika dia hanya dilihat, dikenali, kemudian dilepaskan. Betul-betul resting, ngasuh secara fisik dan mental. Jangan ada ketegangan sama sekali. Doing nothing is the highest form of meditation. Just know, just recognize, and let go. Sekarang kapanpun Anda siap, Anda boleh membuka mata Anda, meditasi selesai. Tadi saya mengatakan ini ada gabungan antara meditasi ketenangan dan kesadaran. Ketenangannya ketika saudara saya minta untuk menyelaraskan antara pikiran dan napas itu dengan rasa. Ya, itu kalau Anda bisa manunggal antara pikiran dan napas, tenang, pasti tenang. Yang kedua, setelah kesadarannya meningkat, saya minta untuk bermeditasi kesadaran. Apapun yang di tubuh dan di pikiran Anda yang muncul itu diobservasi. Dan kemudian harapan saya adalah Anda bisa mencapai satu titik ketika buah pikir, emosi, turbulensi di pikiran itu tidak bisa menyentuh kesadaran Anda yang hakiki. Dan artinya Anda bisa mengelola itu semua. Karena kalau orang tidak bisa seperti itu, maka kepikiran sedikit dia bisa terseret-seret oleh kepikirannya itu. Kalau sampai buntu bisa menyeret, menimbulkan emosi. Sehingga nanti bisa psikosomatis. Itu yang disebut dengan mindfulness meditation. Nah, terus kemudian apa manfaatnya ketenangan dan kesadaran atau mindfulness itu dalam hidup kita? Mungkin saya mau berikan di sini, the power of non-attachment. Umumnya kita ini lekat dan kemudian tidak bahagia ketika kita dipisahkan dari apa yang kita lekati. Satu. Yang kedua,
ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Benar apa enggak? Dan itulah yang sebenarnya mau digarap dalam meditasi. Sebetulnya kesadaran itu harusnya membawa kita sampai ke situ. Sampai ke pemahaman untuk letting go itu. Kapan saya harus melekat, kapan saya harus lepasin sesuatu. Ini saya berikan contoh tentang saudara-saudara mesti sudah mengerti mungkin ya. Ilmu menangkap monyet. Siapa yang pernah menangkap monyet di hutan? Kalau zaman dulu orang menangkap monyet itu gampang. Yaitu apa? Dia melubangi kelapa muda hijau, diparasin sedikit gitu ya kalau orang Jawa ya, dilubangi sedikit, di dalamnya dikasih pisang yang sudah matang, taruh di situ. Besok pagi pasti ada monyet yang ketangkap di situ, dan monyetnya akan tetap di situ. Itu ilmunya seperti itu. Kenapa? Monyet itu kalau ada pisang seperti itu, dia mengatakan this is mine, ini punya aku. Dan kemudian dia tangannya masuk. Dan ingat saudara, kalau monyet itu pas masuk, tangannya kan buka gini, dia bisa lewat. Tapi begitu sudah genggam, dia nggak bisa keluar. Karena lubangnya itu hanya cukup untuk masuk ketika terbuka, ketika sudah dikepal begini, dia nggak bisa keluar. Padahal monyet itu kalau sudah nangkep pisang, dia harus memiliki pisang itu. Nah, oleh karena itulah banyak monyet yang ketangkep. Padahal kalau nggak mau ketangkep monyetnya itu, wah ini jebakan manusia, ini jebakan Batman. Maka dia ketika tangkap ini dikeluarin nggak bisa, lepasin beres enggak. Sebetulnya seperti itu kan secara logika, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena hatinya mengatakan ini pisangku, pisangku, pisangku. Nah sekarang kita refleksikan dalam diri kita. Tapi kesalahan sama yang dilakukan monyet itu bisa kita lakukan dalam hidup kita. Saudara pernah nggak kehilangan sesuatu yang sangat saudara cintai, dan dia sudah nggak ada, tapi saudara melekat dan akhirnya menderita dan ketangkap oleh penderitaan? Ada nggak? Ketika mantan sudah berlalu, pasangan sudah berlalu, apa yang sudah tidak adalah saat ini dengan kita, dia tetap harus ada menurut hati kita, padahal dia sudah pergi. Dan Anda nggak sumo, Anda golongan sumo, susah move on. Maka itu memang konsekuensinya. Dan belajar untuk melepas tidak gampang. Salah satunya dengan meditasi. Sebenarnya itu. Kesadaran dibutuhkan sekali, ketenangan dibutuhkan dalam hal ini. Itu kira-kira yang mau saya bawa. Jadi meditasi aja, duduk aja, tanpa understanding, tanpa development, tanpa mindfulness, sia-sia. Anda hanya dapat anteng. Anda hanya dapat hujan rintik-rintik, meditasi sama pacar, rematis sekali ya di Karangjati. Hanya dapat itu aja. Tetapi pemahamannya, saudara nggak dapat. Itu saja dari saya. Ya. Sekarang. Perkenalkan, nama saya Sili. Saya sudah di Jogja selama kurang lebih 2 tahun ini. Oke. Tadi pengalamannya meditasi apa enggak? Karena ini baru pertama, jadi mungkin tadi saya masih merasa banyak distraksi, seperti suara, tadi ada suara serangga juga itu. Pas ingin mengikuti itu kayak belum bisa sepenuhnya ada di situ gitu. Terus tadi suruh membayangkan itu masih lari ke sana ke sini pikirannya, dia misalkan bayangan laut sama tiba-tiba bisa berubah ke bayangan apa, masih banyak distraksi seperti itu sih. Luar biasa kan pikiran Anda? Dia the ultimate creator, dia adalah pencipta yang luar biasa loh, ya kan? Saya minta dia membayangkan lautan dan akhirnya yang datang adalah macam-macam. That's mine. Itulah pikiran. Tapi kalau sebenarnya diarahkan sedikit, bisa kreatif loh Anda. Ketika dia sudah mulai terarah dalam kontrol kita. Selamat datang Mbak, ya. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Iva. Ya. Pengalaman saya ikut meditasi ini, saya sejujurnya tadi ngantuk ya. Maksudnya karena emang tenang ya kan, terus dibawa suaranya Mas Bram, kayak penyiar radio gitu. Ya, suaranya Mas Bram juga maksudnya mengalur dengan tenang gitu, itu mendukung untuk makin ngantuk sih sama suara ritmis gerimis ini gitu. Paling cuman di antara tadi sih yang susah buatku itu masih soal yang hitung itu loh, tarik nafasnya berapa itu aku masih bingung. Jadi aku
sesukaku aja gitu, tanpa maksudnya hitungannya berapa itu kayak gitu, nggak sesuai yang tadi diinstruksikan gitu. Itu sih. Nanti kalau meditasinya sudah agak bagus, itu kita mencapai satu keadaan kayak orang istirahat tidur itu ya, istirahat sempurna, tapi awake sempurna. Jadi tidak ngantuk, tapi juga tidak tegang. Kalau sekarang ngantuk gimana? Namanya juga pemula ya. Dan tadi suka-suka tentang hitungannya sesuai dengan saya sendiri, ya nggak apa-apa. The idea is to elongate your breathing. Jadi memperpanjang sedikit pernapasan Anda, intake oksigen Anda, karena ada hubungan yang erat antara pikiran dan napas. Kalau napasnya halus, pikirannya juga tenang. Tapi kalau tadi masih bingung, ya ngikutin saja lah, nggak usah bingung-bingung. Diperpanjang dengan caranya sendiri. Nah. Gitu ya Mbak. Keseimbangan antara fully relax dan fully aware nanti dalam latihan. Gitu, nggak apa-apa. Itu sangat. Selamat malam, perkenalkan nama saya Arum. Saya dari Klaten. Pengalaman ikut meditasi pertama kali di sini pasti ada muncul rasa kayak kok nggak selesai kayak gitu. Tapi tetap saya coba buat ikutin nafas dan sadari nafas yang saya lakukan. Saya sudah pernah belajar teknik nafas beberapa kali, cuman untuk latihan mindful memang saya belum sering lakukan. Jadi saya ingin tahu gimana sih latihan nafas sama mindfulness itu dan seperti apa rasanya gitu. Terima kasih. Luar biasa, ini satu kabupaten yang saya. Mindfulness itu sederhana, mindnya full gitu loh ya. Pikirannya full, penuh, fully awake gitu. Jadi ya kayak gini, relax sekali tubuh kita, batin kita, tapi kita sadar apa yang terjadi. Oh ini tentang sharing meditasi loh, saat ini loh. Ada orang yang sangat-sangat munafik, artinya tubuhnya di sini tapi pikirannya di tempat lain. Saat ini, ada nggak? Mikirin ini. Apa ya setelah ini ngapain dan sebagainya. Itu berarti tidak aware. Sebetulnya mindfulness itu sederhana sekali, relax. Tapi kita itu sadar dengan apa yang sedang terjadi. Itu mindfulness. As simple as that, gitu saja. Baik, sekarang gini, saya sebelum ada mungkin yang lain, yang baru sudah selesai semua. Aryan, kamu mau cerita nggak? Kamu tadi ikut meditasi nggak? Gimana Aryan? Ini anak pariwisata UGM nih. Dia suka di pojok sana. Silakan, pengalamanmu, sharing. Yes. Halo teman-teman semua, kenalin aku Arin, juga baru pertama kali kesini dan baru pertama kali ikut meditasi. Yang bisa di-sharing dari pengalaman aku tadi, apa ya, sebenarnya yang aku rasain lebih ke kesemutan di kaki sama di tangan. Terus jadi rasanya posisi tangannya malah lari-lari ke depan. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini masih mending loh. Zaman sebelum COVID kan kita ya udah duduk di lantai, dan pasti yang kena adalah boyok karena semutan. Itu pasti. Apa pengalaman Anda? Kesemutan, boyoknya pegel, pikirannya yang dinding, rasa konsentrasi. Ini mending pakai kursi ya enggak? Agak enak sekarang. Kalian dimanjakan. Dan mungkin saya mempunyai kecurigaan, besok-besok lagi paling orang tidak mau balik lagi ke ini ya, ke tatami, ke cushion itu, pakai sepatu aja, pakai kursi gitu. Ya begitulah. Tapi yang terpenting nanti adalah bagaimana respons kesadaran kita terhadap apapun yang muncul. Termasuk tadi, kok nggak selesai. Ya, gini saudara-saudaraku, meditasi itu membuat kita berkawan dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Yang misalnya yang bosan aja kita bisa tahan, nanti itu bisa ditransfer dalam kehidupan kita. Nunggu sesuatu itu kan sangat boring ya, kalau saudara terbiasa meditasi agak berkurang. Dan sebetulnya yang mau dituju adalah dengan mindfulness dan kesadaran itu, kita membawa satu kedamaian di dalam diri kita, penerimaan di dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga kalau kita bahagia, maka
kita bisa memproyeksikan bahagia itu di luar diri kita. Orang yang tidak bahagia inside, maka di outside kacau juga. Ini karena dunia luar itu refleksi dari dalam. Gitu. Orang yang tidak bisa damai, dia tidak bisa juga kerja sosial dengan lebih baik. Orang tidak bisa kerja akademik dengan baik, kerja sehari-hari juga dengan baik. Tidak akan begitu, karena apa? Masih ada yang kurang di dalam dirinya. Tapi as long as dia bisa settle dengan dirinya sendiri, at peace dan at ease dengan dirinya sendiri, maka segala sesuatu di luar juga akan bisa ditangani dengan lebih baik. Itu yang mau saya sampaikan kepada Anda dengan meditasi ini. Sehingga kalau tadi Mbak yang dari Klaten, kok rampung-rampung, kapan rampungnya? Itu pun adalah satu proses hatching. Anda itu seperti burung Raja Wali di telur yang akan ditetaskan dengan panasnya meditasi itu, dia nanti pecah, kemudian bisa mulai belajar terbang untuk bisa menghadapi hidup ini dengan segala dinamikanya. Yang harus dilatih kan yang nggak enak. Kalau yang enak nggak usah dilatih, ya. Nggak enak itu apa? Duduk meditasi setengah jam, bosan, nunggu ini, kacau, kok cuma kayak gini-gini. Itu loh kemampuan untuk menerima itu. Satu saat, di satu tempat akan saudara perlukan dalam hidup. Apa itu? Ketika kita menghadapi penderitaan hidup, konsekuensi dari hidup, risiko kehidupan ditinggal oleh orang yang kita cintai, oleh apa-apa yang kita sukai, kita sudah siap. Gitu. So, kalau ada orang mengatakan meditasi jadi suwung, jadi kosong, jadi kayak patung, jadi tidak punya semangat, meditasinya salah. Ya, harusnya orang lepas dari meditasi itu etis, nyaman sekali gitu, ringan, penuh sukacita dan tambah tajam. Karena yang mau dibawa itu kesadaran, pemahaman di dalam hidup. Gitu. Perkenalan lagi, saya Tandio, ini kali kedua datang ke sini. Sebelumnya selamat tahun baru untuk semua. Oh iya. Minggu lalu mau datang tapi hujannya deras, jadi ketiduran. Untuk topiknya hari ini kok sangat mengena sekali ya sama saya. Saya baru diputusin ini. Diputusin? Iya. Oh. Jadi di meditasi tadi itu ya akhir-akhir ini kan ya saya nggak apa ya istilahnya, kalau dulu kan punya orang itu kan saya hidup ini untuk orang tersebut lah, tapi udah putuskan jadi ya kayak tidak ada apa-apa. Apalagi lama nggak kesini kan saya mau merem, tarik, lepas nafas itu malah kayak istilahnya kalau pakai kiasan lautan tadi itu saya itu cuma nyemplungin muka ke laut gitu, malah jadi tambah kacau gitu. Akhirnya setelah kesini dan dituntun Mas Bram, salah badan itu juga ikut mengalun-alun gitu loh. Jadi tarik nafas, lepas nafas tuh ya apa ya, ya sudah serasa penuh lah, karena saya sudah rasanya tuh tidak ada tanggungan ke orang lain gitu. Tapi untuk yang mindfulness tadi itu saya masih kurang masih kurang bisa menyikapi buah-buah pikiran yang muncul di pikiran saya. Tadi kan Mas Bram juga ngomongnya dilihatin saja, habis itu dibiarin ada dan lepas gitu. Tapi itu kalau dari diri saya tuh malah kayak kalau guru mergokin murid main kartu gitu loh, ya itu diiyain gitu, tapi malah buah pikirannya itu malah jadi kayak lari loh, bukan hilang gitu. Ya untuk pengalaman kedua saya seperti itu sih. Nah, ya. Kalau kesini loh, sikap mental kita. Ada orang yang sangat cinta dan masih cinta. Saya kan ulang-ulang berkali-kali bahwa sesungguhnya putus cinta itu nggak masalah. Yang masalah itu putus tapi masih cinta. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau Anda sudah tidak cinta, diputus, ya santai baik toh. Gimana sebetulnya letak menderita atau tidak menderitanya? Pada sikap mental kita terhadap hubungan itu. Tetapi kalau Anda mengatakan di dalam psikologi adalah lebih baik kita mengakui tanpa rasionalisasi sama sekali. Kalau aku sakit, ya sakit. Kalau aku sedang sedih, ya aku sedih. Tanpa rasionalisasi. Aku itu sebenarnya agak sedikit sedih loh diputus, tapi nggak apa-apa. Aku sangat lama misalnya sedih. Tapi sebetulnya hancur di dalamnya. Itu tidak sehat secara psikologis. Mendingan diakui bahwa aku sakit, bahwa aku merasa terluka,
Bahkan kadang-kadang beberapa orang yang dicampakkan merasa, aku tuh sebenarnya secara pribadi ini aku berharga apa enggak? Kenapa aku dicampakkan, aku ditanding-tandingi dengan orang lain, misalnya aku tidak berguna, spiralnya bisa sampai seperti itu. Tapi kalau kita sadari itu, pahami, perlahan-lahan Mas, kemudian Anda membuka ruang pola baru, ketemu orang baru, meditasi juga masih di sini, dan pemahaman waktu, time will heals everything juga. Anda juga rajin menulis diary, jurnal kehidupan Anda. Hari ini aku diputusin, sialan banget, aku kurang apa sih, tulis. So, ini apa? Jumat. Sabtu, aku kok kangen sama dia. Minggu, sialan, aku masih ke dia pikirannya. Senin, hidup. Selasa, diganti lagi. Maka nanti setelah 1 minggu, 2 minggu, ada baca lagi dari Anda diputuskan awal sampai Anda menulis yang sekarang. Anda akan merasa, kok aneh, kenapa aku sampai nangis loh gara-gara dia. Itulah sudah perkembangan pemikiran. Jadi akui dengan sepenuhnya, tidak usah berasionalisasi, nangis ya nangis, nggak apa-apa, di kamar tapi jangan di sini, nanti error apa. Dan terima kenyataan itu tanpa rasionalisasi sama sekali, dengan mindfulness lama-lama bisa disapih, tahu disapih nggak? Terus itu pelan-pelan nanti akan bisa, seperti itu. Nah nanti kalau mindfulnessnya kok saya nggak dapat ya, nggak hilang-hilang, nggak apa-apa. Mindfulness itu kan hanya kita mengerti bahwa sekarang saya dalam turbulensi ini, bahwa ketika saya lihat dia lari ke sana kemari malah tambah kacau, malah ingatan terhadap mantan itu muncul lagi, ya nggak apa-apa. Ketika Anda bisa masuk sangat dalam ke dasar turbulensi emosional, ketika nanti saudara naik, maka itu akan menjadi naik yang sangat berkualitas. Ketika Anda di dalam gelap yang sangat gelap, ketika ada cahaya sedikit aja, Anda akan bersyukur. Dan hidup Anda tidak berhenti hanya di situ. Wong wedok akeh banget, wong lanang akeh banget yang dunia ya. Berapa miliar orang ada di dunia ini? Hanya belum ketemu yang lebih aja ya. Atau Anda spiralnya tadi loh, spiralnya yang monyet ketangkap itu. Aku nek orang iki ora loh, dia spesial banget kok. Gak ada orang lain seperti dia di dunia ini. Ya ora apa-apa, bodoh ki apa-apa, tapi aja suwe-suwe gitu. Ya belum ada perbandingan kan biasanya, wah, aku dulu ketika kuliah di Jogja, semuanya cantik. Begitu saya 2003 diundang pemerintah Amerika mengunjungi 50 state di Amerika. Setiap state di Amerika mesti ada wanita yang lebih cantik. Aku nonton orang Indonesia, Jogja. Aduh kok beda ya. Washington DC, New York, waduh beda meneh. Apa yang dulu saya pikir waktu SMA, kembang SMA saya itu cantik banget. Ketika saya kuliah di Jogja, kok dia hanya one among many gitu loh. Itu saya ke Amerika, ono Korea, Kazakhstan, Lebanon, China, terus kemudian macam-macam lah, orang-orang dari Afghanistan. Waduh, ternyata aku katak dalam tempurung pada saat itu. Nah hebatnya ketika saya ke Los Angeles mau pulang ke Indonesia, masih banyak orang Asia di situ. Dan semuanya megah. Pulang ke Jakarta, kok kayak kampung ya. Pulang ke desa saya kayak hutan belantara. Tapi saya tetap harus bisa menikmati di Amerika yang kayak gitu, dan di kampung halaman saya yang seperti hutan belantara, Mas. Tapi nanti semua pada setiap tikungan kehidupan itu, saudara akan melihat bahwa walah, sing den tak anggap itu titik buntuku, desaku, ternyata bukan apa-apa. Nulis-nulis diary, Mas, nangis-nangis di situ juga nggak apa-apa. Nanti pada saatnya sembuh sendiri. Gitu, ayo siapa lagi? Ya, tapi perkenalkan dirimu, banyak yang belum tahu. Ngatuk ya ora kawan kan. Namaku Wanda. Ya. Tadi perasaanku selama meditasi lumayan lari-lari, soalnya mataku nih kayak gelisah gitu loh, gerak terus dia. Rapid eye movement. Aku berusaha untuk tenang di sini, karena di sini dia bisa tenang ya. Rahan. Terus bisa, tapi masih siwar. Kadang-kadang balik lagi, nanti ingat lagi apa gitu. Kayak nggak masuk akal juga sih. Ya. Terus kakiku tadi mulai Semutan. agak kram sedikit. Masih kesemutan ya. Pas udah mau selesai terus aku turunin, udah bisa fokus lagi, terus udah lanjut sampai selesai. Itu, makasih. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan awal kamu meditasi minggu yang lalu, ini agak mendingan nggak? Rasanya agak enak nggak? Enakan yang kemarin Enak. enak banget. Yang ini mungkin karena banyak
pikiran. banyak pikiran ya. nggak masalah. Bahkan ketika Anda harus bersahabat dengan ini tadi loh, bahwa aku itu tidak refusing ketika kamu itu nggak enak badanku, ketika pikiranmu kemana-mana itu aku resting, betul-betul resting. Let go, betul-betul nggak ada tegang di pundak, di kepala, di hati. Ya, rest itulah cara kita nanti untuk bisa mengatur pikiran kita. Prosesnya memang kayak gitu, ada saat baik, ada saat turun, itulah meditasi. Let meditation teach us what it want to teach us at that moment. Gitu. Dan itulah meditasi. Sehingga bukan hanya saat senang kok saya meditasi di tempat lain itu terbang ya mas. Oh saya pengennya itu hening sekali kok hari ini kacau. Even kacau pun ketika Anda menyadarinya itu meditasi. Karena bukan, loh kalau begitu pas kacau kita akan kacau terus. Tidak. Karena kita belum dapat skill di satu level yang bahkan kekacauan dan turbulensi itu gak ada artinya sama sekali untuk kita. Pernah gak sih ketemu mantan misalnya yang sekarang dia sama sekali bukan apa-apa dan tidak berarti apa-apa bagi kita? Itu bisa terjadi. Gitu mas, saya ngomongin gak sana dulu soalnya dia itu masih kadang-kadang balik lagi ke situ. Sangat-sangat bisa dipahami, benar gak secara psikologi? Masih ingat, agak sakit-sakit, biarin lah. Nanti pada saatnya hilang sendiri. Gitu ya Mbak Wanda? Gitu. Oke, ini ada. Kalau mindfulness itu hitungannya bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Dan kesadaran itu, titik kesadaran itu bisa terjadi kapan saja di dalam hidup kita. Pada saat kita bingung itulah yang menguasai pikiran kita. Meditasinya ini kenapa sih? Saya dari samudra, tiba-tiba sabana lagi, kemudian kacau lagi, ya jelas. Kalau kita bertanya kenapa dan kenapa dan kenapa, di situ kita belum betul-betul aware bahwa ini gerak pikiran. Dan gerak pikiran apapun yang ditampilkan itu aku hanya cukup paham saja dalam mindfulness meditation. Even ketika ini tidak terdefinisi yang sedang terjadi. Itu aku punya sadar, oh ini sedang pikiran, sedang tidak terdefinisi. Itu namanya paham juga. Bahwa sekarang ada sesuatu yang tidak saya pahami. Itulah kesadaran. Titik kesadaran itu seperti itu. Nah kalau ditanya pada saya, rumus Pythagoras itu loh, itu diberikan sama guru kepada kita yang hipotenusanya seperti ini, A tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya, kalau nggak salah ya. Itu bagaimana tiap-tiap murid itu memahaminya ya, turut dengan tingkat kecepatan dia memahami itu. Ada anak yang diterangkan berkali-kali baru paham, ada yang dilihat sekali saja dia sudah paham. Ya, jadi memang kesadaran, ketenangan, konsentrasi itu alatnya, tapi pemahamannya itu adalah hasilnya. Cepat atau lambatnya tergantung Anda. Kalau Anda paham sekarang, ya Anda paham sekarang ini juga. Kalau Anda masih butuh diperlukan waktu yang lama sekali seperti inilah, seperti saudara kita ini, saya menyadari bahwa kelekatan itu sumbernya penderitaan. Setelah saya lama sekali bercinta diputus, bercinta ditinggalkan, bercinta disakiti dan sebagainya, diselingkuhi dan sebagainya, sakit, sampai dia pada satu titik, ya sudahlah. Ketika dia nanti ketemu yang sangat sesuai, oh iya, berarti ini jodohku. Nah, ini pelajaran untukku bahwa ketika aku melekat berharap sekali dan kenyataannya tidak sesuai, itu sangat menyakitkan. Nah, sakit itu bisa datang ke kita, tapi kita paham sebabnya dan bagaimana cara menguraikannya, tergantung kita paham apa tidak pada saat itu. Orang itu kadang-kadang sakit dulu baru belajar. Orang baru ruwet dulu dalam meditasi, tapi setelah ditarik, hening. Jadi ketika aku meditasi, pikiran kemana-mana itu, aku itu harusnya ngikutin, aku menolak, aku bingung, aku protes, atau let go aja. Ketika saya bisa let go dengan senyum dan oh memang pikiran kayak monyet awal-awalnya. Nanti pada saatnya takluk sendiri, pada saat itu sudah pemahaman. Ada orang yang satu saat ditanya, ini tentang cerita yang agak dalam, ceritanya begini. Sebetulnya aku yang sejati itu kayak apa? Oh, aku yang sejati itu adalah tanpa aku. Sesungguhnya tidak ada aku. Sesungguhnya aku roh yang sejati itu tanpa digoncang kesusahan, kebingungan, semuanya serba bercahaya, semuanya tenang. Dan kemudian tiba-tiba gurunya langsung pencet hidungnya, ditekan kuat. Aduh.
Loh katanya aku yang sejati itu tidak terganggu dengan apapun. Lah aduhmu tadi dari mana asalnya? Langsung dia kaget dan pada saat itu dia tercerahkan. Apakah Anda perlu saya pakai metode itu? Sehingga nanti ada sebuah lonjakan intuitif. Oh kayak yang ini toh pencerahan itu. Ya nanti ya mas, gampang gitu. Tapi ada yang perlahan-lahan, ada yang abrupt gitu. Tergantung juga gurunya sih. Kalau gurunya skillful, pinter, muridnya siap. Kan ada kata-kata dalam Kung Fu Cina. Kalau muridnya siap, gurunya datang. Tapi sesungguhnya gini kok sebetulnya. Kalau ada iten dengan rasa, niteni apapun yang terjadi, lama-lama pemahaman akan datang. Oh kayak gitu. Oh datang dan pergi. Selama ini kenapa saya nggak bisa yang menerima yang pergi? Saya hanya mengharap yang datang ya. Karena saya melekat. Melekat itu apa ya? Saya genggam ini, jangan sampai dipisahkan dari aku. Jangan sampai direbut. Banyak direbut, orang gelem aku. Padahal dia sudah pergi. Kita ingin menggenggam. Ya kita menderita. Ketika mengerti, oh iya ya. Ketika aku menggenggam sekali ini, aku akan menderita. Itu kelekatan. Nah, maka saya katakan, semakin kacau pertama kali orang bermeditasi, bagus sekali untuk masa depan meditasinya. Karena ada bahan. Tapi kalau meditasi, gimana konsentrasi meditasinya? Nyaman-nyaman aja. Hari ini gimana? Biasa-biasa aja. Wah itu malah susah orang kayak gitu. Tapi kalau datang, gimana meditasinya? Kacau pikiranku. Gimana mas? Nggak bisa meditasi mas? Wow sakit sekali di putusan mantan. Teriris-iris sembilu misalnya. Itu malah ada kesempatan dia bisa paham lebih cepat pak. Tapi kayak sing suwung, gue pilih meditasi nih. Hah? Ya kayak gitu kemarin-kemarin. Meditasi hari ini gimana? Ya flat-flat aja. Itu yang susah pak malah. Iya tau meditasi nih? Ya mau ngene-ngene iki kok. Ning Karangjati iki opo duduk, meditasi selesai makan. Ngono-ngono kuwi tok. Wah pemahamannya angel banget. Tapi kalau di sini dia stres, pikirannya kemana-mana kayak kamu ya Wanda. Atau rapid eye movement kemana-mana, mikir itu. Pada saat itu jangan ada keinginan untuk mengontrol, menghentikan atau bereaksi. Betul-betul resting. Relax di tubuh, relax di batin. Sakarmu, biar apa-apa. Mau pikirannya kemana-mana, sakarmu aku sudah tahu kamu. Itu caranya. Dan itu sendiri adalah pemahaman. Karena pemahaman kan bertingkat-tingkat Pak Surya. Pemahaman awal itu saja sudah bagus. Begitu ya. Silakan Mas, semuanya. Ya, Selamat tahun baru juga loh. Selamat tahun baru semuanya. Ya. Ya mau ada pertanyaan dan sedikit cerita. Tanya sedikit dulu ya. Aduh hari yang lalu saat tugas di rumah sakit, Elizabeth. ya, itu ada pengalaman ya mas. Jadi singkat cerita suaminya meninggal. Oke. Lalu istri dan anaknya itu menangis berung-berung, bedruk-bedruk. Iya. Nah itu ketika diberitahu oleh dokter bahwa suaminya sudah meninggal. Yes. Meninggalnya dadaan karena lemas tangi duduk katanya. Myocardial infarct, serangan jantung mendadak. Makanya mereka bedruk-bedruk dan saya perhatikan terus volume ritmenya anak itu gitu. Sok-sok Bedruk ngegas lagi. gitu ya. Oh iya, ngegas lagi. Nah itu kalau seperti itu sebenarnya mereka itu menangis karena yang dibilang Mas Abraham tadi ya, Iya. belum melepaskan kemelekatan ya. Pasti. Tapi baru beberapa detik sih, jadi belum bisa mungkin ya. Lalu yang pertanyaan saya, ketika ada ibu-ibu yang seperti itu, ada semuanya lah, itu kan sudah meninggal ya, harus ikhlas ya. Iya. Lalu apa yang mungkin ada penyesalan, kok dulu aku selama dia hidup nggak gini ya, nggak memperlakukan dia sebaik mungkin ya, atau aku belum memberikan sepenuh hati, atau gimana penyesalan atau teringat masa-masa indah walaupun pas hidup menjalannya dengan mungkin cekcok, tapi setelah mati kok ketika mati yang dibayangkan kok yang indah-indah gitu. Nah itu apa yang harus dilakukan, hal bermanfaat apa yang sebaiknya dilakukan untuk si arwah atau yang di ini yang udah meninggal itu, apakah penyesalan tadi mungkin bisa ditebus dengan A, B, C, atau cuma kita ikhlas aja, apapun yang kita perbuat, berdoa apapun yang perbuat itu ya wis nggak ada manfaatnya sebenarnya, atau gimana Mas Bram?
baiknya gitu. Sebetulnya Thomas itu sudah tahu jawabannya, tapi masih bingung untuk menetapkan yang mana yang harus dipilih. Apakah untuk arwah yang sudah pergi itu harus A, B, C penebusannya dengan korban bakaran, dikasih donat di sebelah belakang itu, atau nasi jamur di sebelah belakang itu juga ada, atau dengan ikhlas? Ya jawabannya ikhlas saja. Kenapa? Karena whatever you do for the deceased, it will not change the situation. Apa yang kamu lakukan untuk si almarhum ya, kan laki-laki, nggak akan ada gunanya ketika Anda tidak ikhlas. Nah, yang harus diurus itu yang mati kok, yang hidup kok malah. Kan yang hidup tadi kan dalam kondisi emosional yang biasa tiba-tiba intens, ngegas lagi seperti itu kan ya, tekanannya tenang, stres itu yang malah harus dikonseling. Karena orang gini loh, ngerti teori saja. Kalau katanya sudah berurat berakar sampai hati, itu tidak cukup hanya pengetahuan otak, tapi juga sampai hati. Makanya kenapa menyesal itu selalu datang belakangan, ya? Karena ketika ini loh ada yang namanya the effect of familiarity. Ketika kita itu sudah merasa dekat dengan seseorang, ini milikku, itu taken for granted. Jadi ya sudahlah, dia nggak aku lakukan dengan baik aja, dia sudah jadi pasanganku kok. Kenapa nggak Anda lakukan jadi sebuah komitmen bahwa sebisa mungkin aku itu membuat pasanganku nyaman, bahagia. Mungkin ya pada saat bersama kita oke, ada waktu-waktu tertentu aku izinkan kamu pergi tanpa diriku. Biar ada sebuah kontras, biar nggak bosan, ada variasi. Itu lakukan semasa hidup, itu pelajaran dari ibunya itu loh Thomas. Bahwa kita memang harus, kalau yang spiritual nature itu kan, ketika kamu ada, aku akan rawat kamu sebaik mungkin. Ketika kamu pergi, aku ikhlaskan itu. Simple, tapi ya memang jawabannya itu. Gitu. Nah, kemudian kamu harus bisa menenangkan dong. Sudah pernah ikut meditasi kok. Tenangkan dengan membuat dia kayak kamu NLP, Neuro Linguistic Programming, ke dia dengan kata-katamu. Kamu kan kata-katanya bisa lembut. Terus tarik nafas coba Bu ya. Dan nafas yang panjang keluarkan. Tenang. Dihitung 1, 2, 3 itu biofeedback namanya. Tenangkan dia, setelah tenangkan baru. Dan tidak semudah itu mengubah orang yang sedang diputuskan tali ikatan cintanya dengan orang yang meninggal dunia. Langsung segera dia membaik. Dia akan melalui proses-proses dalam psikologi itu kan, denial, terus kemudian dia akan tolak itu kenapa ini terjadi pada aku, terus kemudian kenapa aku, dia marah, sampai akhirnya dia akan menjadi baik lagi. Butuh teman juga, butuh pemahaman juga. So, Pak Surya, lagi-lagi kuncinya ada di pemahaman dan penerimaan. Itu ya Thomas ya. Jadi yang mati biar aja, dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Yang hidup itu loh, menjadi masalah. Itu ikhlas yang terbaik. Terima kasih Mas. Jadi ini ya, yang kita lakukan itu doa-doa itu mungkin Boleh aja, why not? Anda sesuai tradisi Anda, kepercayaan Anda mau mendoakan dia, it's okay. Tapi kan ini kita bukan belajar tentang religi di sini. Kita sedang belajar spirituality. Bagaimana menyikapi yang nggak enak, bagaimana menyikapi yang kita ini ada ikatan. Sebenarnya suami istri, pasangan itu punya ikatan halus yang tidak terasa sampai kita diputuskan dari orang yang kita cintai. Sebetulnya ikatan itu ada, tapi kita nggak terasa. Karena apa? Taken for granted. Sebenarnya kita ini, orang lain mencium bau tubuh kita itu kadang-kadang nggak enak. Wah, ada ya manusia meditasi di sampingku. Ya manusia kayak gini. Itu, tapi kita sendiri yang punya bau badan itu ya tenang-tenang karena kita sudah kebal dengan itu loh. Tapi yang di sampingnya, apalagi yang kentut itu, dus. Kok ya hidup ya ini orang? Ya seperti itu. Karena dia sendiri udah kebal. Tapi orang lain kan tidak. Nah, karena dia orang yang mencintai itu sebenarnya ada ikatan. Cuma karena sudah saking seringnya ketemu, dia merasa biasa-biasa aja. Padahal ada cintanya, ada ikatannya. Ketika tali itu diputuskan, baru terasa aku kehilangan. Biasanya tidur, meskipun jengkel-jengkel, kan ada yang memeluk, ada yang bersama. Loh. Begitu diputuskan kaget loh. Kiwa guling, tangan bantal, atas cicak. Kan parah itu, ya kan? Nah itu gitu Pak, gitu Mas. terima kasih. Tapi jangan gampang percaya, karena Thomas tidak gampang percaya sampai dia diberitahu Yesus sudah mati,
Dia datang ke penyalipan dan mencucukkan jarinya ke dalam luka di lambungnya Yesus. Karena dia, oh iya, Gustiku seto. Jangan percaya dengan yang saya katakan, buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya melekat, kalau saya masih terus merewind cerita indah saya dengan mantan saya, apa efeknya bagi saya? Memories is so beautiful, but then what too painful to remember of the way you are. Memori itu indah dikenang, tapi sakit dirasakan. Kenapa? Orangnya sudah nggak bersama kita. Kenapa kita menoleh terus ke belakang dan tidak mencari yang lebih baik? Kan ada lagunya loh, pacaran itu kalau bisa cari yang lebih baik dari mantan, tapi yang lebih hebat dari itu adalah selalu bahagia. Yang menoleh ke belakang, lihat, oh kegagalanku ini, aku sering datang ke dalam pelukan orang-orang yang selalu salah, terus aku harus bagaimana? Oh, ini rodok angel, ini loro ya soalnya aku datang ke dalam lubang yang sama, kesalahan yang sama. Ya saudara pergi ke psikolog, psikiater, ikut meditasi di sini, sesuai rodok mari, gue lihat sing polanya beda, gitulah. Sehingga tidak akan selalu menderita. Kalau masih menderita juga, tulis di diary, omongannya Mas Bram apa yang bener Pak. Ya, aku tetap stres. Selalu kalau malam sepi, kalau pas rame gini aku oke, tapi ketika tidur sendiri ketak-ketik, gelindang-gelinding, kelingan dari meneh, loroneh, hidup ini kayaknya harus aku akhiri saja. Sampai seperti itu, tulis dengan diary. Nanti ditulis, aku harus bunuh diri, tapi kok sayang ya, terus sebetulnya aku dimati aku. Ditulis juga, sehingga nanti Anda akan sampai pada satu titik pelepasan secara alami. Time will heal, waktu akan menyembuhkan. Kalau sekarang masih sakit, tak omongan itu tetap lorok kok deh. Itu udah ngomong kuwi tok lho Mas. Ya aku ngerti Mas Bram, tapi lorokku ki piye? Lorokmu tanggungan dhewe, tapi kan aku setia kawan. Ya aku kan setia kawan. Kalau aku nggak peduli, aku nggak ngomong loh Mas tentang kamu. Jero Mas, makanya harus jero-jero. Ketika diputuskan sakit banget. Ya setengah jero aja lah. Gitu. Selalu siap untuk yang terburuk, cinta tidak harus 100%, hati dikasih 75% aja. Gitu, yang paling apik nih. Dan kalau dia pergi, ikhlaskan. Nangis-nangis tidak apa-apa ya. Pada saatnya kita air mata kita akan dihapuskan. Mengurip ramung kuwi dan tidak stuck di situ saja. Bodoh banget ketika saudara meditasi aja yang datang dan pergi pikirannya macam-macam, bener nggak? Apa satu tema terus masuk ke dalam pikiran Anda tadi? Itu baru meditasi ono Mak Amra ya? Ono Mak Amra ya? Ono Mak Amra ya? Ono kuwi cok. Wah, pikirannya one track main. Terima kasih Pak Musa. Saya cuma mau menambahkan sama tanya sih. Apa namanya, sebenarnya kan mindfulness itu apa yang tadi nafas itu sebenarnya satu rangkaian dari mindfulness, karena mindfulness itu kalau dari konsep psikologi sama Buddhis itu kan, kalau dari Buddhis itu kan dia ada moha, doha, keakuan, keserakahan, sama kebencian, terus sama satu lagi mungkin saya lupa Mas. Ya itulah. Sebenarnya mindfulness itu memang butuh pemahaman yang bagaimana kita menyikapi gitu loh, menyikapi event momen-momen event saat ini. Nah sebenarnya tapi saya lebih, mungkin kalau bahasanya agak sulit, mungkin dari bahasa psikologi saya lebih senang being appreciate at present moment and non-judgmental. Nah, itu. Jadi setiap apresiasi untuk mengapresiasi momen saat ini yang tadi Mas Bram bilang caranya bahagia gitu loh. Seperti bahagia. Nah itu loh itu saya juga pengen tanya mengenai ini Mas. Mungkin tema-tema mengenai loving kindness itu sebenarnya juga menurut saya juga satu rangkaian juga mengenai mindfulness, antara konsentrasi tadi nafas, terus kesadaran, terus metabawana ya kalau dalam bahasa Buddhis itu. Sudah. Ya. Tadi mengenai loving kindness itu Mas. Baik. Karena kalau dari beberapa tradisi Theravada itu kadang-kadang juga semoga semua makhluk berbahagia. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bahagia sendiri gitu loh. Kita sendiri aja belum bahagia kok. Kita sudah bilang semoga semua makhluk berbahagia gitu loh Mas. Nah, kadang-kadang
orang yang mungkin nggak masuk logika saya gitu. Nggak masuk logika Mas Faiz, tapi masuk ke logika yang lain ya. Satu begini, meditasi itu membuat kita menjadi berkawan dan menerima diri kita dulu, yang pertama. Dan yang kedua adalah membuat kita mengembangkan diri kita untuk bisa selalu happy dengan diri kita, no matter what happens to us. Yang kedua, yang dikatakan Faiz tadi benar. Bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada orang lain kalau kita sendiri nggak dapat cinta? Tapi jangan lupa ada lagu lain yang akan saya berikan Anda, bukan dangdut tapi. Jalan untuk bahagia adalah dengan membahagiakan orang lain. Itu yang penting, Mas. Apa yang sudah Albert Schweitzer, seorang dokter yang bekerja di Afrika. Kemudian dia ke Afrika dan dia mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan. Menolong orang yang sangat kekurangan dan kemampuan medisnya. Dan apa yang terjadi ketika dia menolong orang lain? Dia melupakan kesedihannya sendiri. Mau coba nggak itu? Anda harus tes dong, jangan yang diomongkan Mas Bram atau diterima. Lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain sekecil apapun. Mengonselingi temannya yang sedang putus cinta, hanya ngomong, ya tanpa jangan begini. Aku putus patah hati. Oh, aku ya sudah pernah seperti itu. 1 tahun yang lalu. Kayak terus jadi sing curhat sing iki apa sing iki gitu rasanya. Dengarkan aja dengan ya. Wah, sangat. Aku bisa merasakan, itu namanya empati ya. Empatos. Jadi aku merasa aku itu make situasimu yang sebenarnya. Wah, ya loro tenan gitu. Piye solusinya Mas Aku nanti solusi. Nangis bareng tak fasilitasi saya. Tapi kan akhirnya itu membuat sesuatu yang lebih bagus. Dan jalan itu dan membahagiakan orang lain, kita akan jadi bahagia. Tapi latihan, semoga semua makhluk berbahagia dalam tradisi agamamu itu Mas. Itu juga baik karena melatih pikiran untuk selalu, asalkan dengan pemahaman. Saya mempunyai mindset bahwa saya harus membahagiakan orang setiap saya ketemu orang. Dia punya masalah berarti dia guruku, dia tidak punya masalah berarti dia temanku. Itu mindset kita. Sehingga orang ada yang stres, putus cinta. Mas, aku halusinasi ketemu setan, aku ngerti halusinasi. Aku ketemu Tuhan, Semar, Yesus, Nabi Muhammad datang semua. Kanjeng Ratu Kidul, Kuankong datang. Terus aku ngerti ini halusinasi. Terus aku bingung Mas, oke, bingung ya ngopi bareng sama aku. Tapi halusinasimu gimana Mas? Ya nggak apa-apa, aku akan menceritakan halusinasimu juga. Wow, berarti wong edan ketemu wong edan. Ya nggak apa-apa, kan komunitas. Soalnya aku sesuk mari bareng. Orang mari bareng kan paling tidak ada persaudaraan dua orang edan bersatu. Hanya orang gila yang bisa memahami orang gila yang lain. Hanya orang yang sedang putus cinta atau pernah putus cinta yang bisa memahami orang yang sedang putus cinta. Itulah kira-kira. Ya Mas? So, not only mindfulness meditation that will make you happy, but also what you do to others yang akan membuat kamu happy. Jalan untuk bahagia adalah dengan membahagiakan orang lain. Mas, aku bahagianya kok dengan cowok yang lain. Mohon maaf, kamu itu kok spesifikasinya kurang ya Mas? Kamu sakit hati nggak Mas? Oh enggak. Dari ngono golek tali. Ya, bahkan ketika pergilah kasih, atau kejarlah keinginanmu. Mumpung isih duwe wektu, wis nek tuwek wis ora iso apa-apa, ngatang-ngatang wis ora payu, ya wis nang ngono. Lah terus, ya aku golek liyane to yo. Mosok ngenteni kowe misalnya seperti itu. That's also adalah kebaikan yang bisa kita lakukan. Gitu ya, penerimaan pada diri kita dan berbuat baik pada orang lain itu penting. Dan Mas, kalau belum kuat, beli buku Mas. Untuk diary ya, jurnal kehidupan pasca patah hati dan diputuskan. Tulis apa adanya, akui apa adanya, jangan disaring-saring, jangan didinai bahwa saya sedang sakit dan saya ingin nangis dan sebagainya. Sangat lebih baik ketika saya menerima apa adanya, saya luahkan apa adanya, nanti sembuhnya lebih cepat. Daripada aku itu sebelumnya Mas, ya sakit sedikit tapi ya stresnya dan sebagainya. Ngopo ndak ngono-ngono. Aku stres, aku sakit. Aku merasa diriku terhinakan, terjatuh, terpuruk. Wis ora apa. Nek perlu cerita karo kancane. Setelah itu akan ada mulai proses penyembuhan. Ora ya, Mas? Tenang ya, Mas. Dunyoe ora mung sak godhong kelor, Mas. Sak godhong tomat.
Oke, sudah? Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, sehat-sehat semua. Rezeki mengalir pada Anda, banyak duit. Karena banyak duit juga solusi, benar nggak? Dan bahagia. Mendapatkan apapun yang Anda inginkan, pasangan, kebahagiaan, bahkan pemahaman dalam meditasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada Anda. Selalu bahagia, dan selalu bahagia. Matur nuwun.